Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up into place. I was born and when I watch me elevate. Yang baru dan yang lama. Jadi kalau sampean meminta atau meminta lagi sembarangan membeli ya, R15 sudah ada di Yamaha SPW ya, di Cipinang boleh, di mana terserah sampean lah, di Google juga ada ya, jadi gitu. Nah ini kalau kita lihat dari oke, aturan mas. Nah Cak, jadi ini komparasi yang akan memberikan gambaran sampean bagaimana bentuk muka dari kedua motor ini ya. Jadi pasti kalau sampai tanya agresifnya, memang mukanya agresif yang sono. Tapi kalau dari samping Cak, ya pasti lebih senang yang lama. Jadi kalau dari samping itu yang lama kan lebih apa ya, lebih banyak gurat-guratan gitu ya. Sementara ini lebih elegan. Ya jadi gitu sih. Ya, jadi kita komparasi dari depan dulu. Nah dari depan ini sebenarnya Cak, revisi yang dilakukan oleh Yamaha memang tidak banyak ya. Maksudnya kayak gini nih. Ini hanya ada 4 baut totalnya. Sementara yang baru sudah ada 6 baut. Ya kan seharusnya lebih kokoh sih logikanya ya kan. Dan juga kalau kita perhatikan Cak, ini lebih cembung perasaan IBB. Ini enggak terlalu. Jadi kalau kita perhatikan ini lebih cembung, ini agak flat lah untuk visornya ya. Nah, untuk mukanya jelas berbeda, totally berbeda. Mukanya garang yang ini pasti. Lihat, perhatikan. Tapi bukan berarti yang sana buruk, masih keren. IBB sih masih keren nih. Masalah juga lampunya kan LED 2 ya, dual kin as. Kalau ini sebenarnya single Pro G. Jadi kita teringat ya, kalau lampu satu itu kan sebenarnya kayak Giasec series ya, tapi yang membuat motor ini berbeda adalah tentunya DRL. Jadi ada DRL yang memberikan feel R seriesnya. Nah kalau depannya sama aja untuk fendernya menggunakan part yang sama. Bahkan kalau kita perhatikan juga dari pengeremannya sama aja ya, sami mawon ya, nggak ada berubah di sini. Nah ini berubahnya nggak ada sama sekali ya, tuh lihat. Bahkan dari komponennya juga sama, totally menggunakan pelek yang sama. Kodenya BK6, ini juga BK6. Jadi memang sama, common part. Fendernya juga sama ya, rem-remnya sama. Kalau mukanya ini baru nih perbedaan itu ya kan. Perbedaannya cukup lumayan di bagian mukanya. Dan kalau kita perhatikan, nah di sini Cak, MTBB tadi berbeda. Untuk yang baru itu sudah menggunakan mode kisi-kisi. Nah kayak gini. Sebenarnya yang lama kan enggak. Yang lama hanya polosan aja, bolong begitu kan. Tuh, jadi berbeda di sana. Jadi ada perubahan di sana, termasuk juga bagian fairingnya. Untuk fairing jelas ya, di sini Yamaha memberikan tarikan yang sungguh agresif nih, sungguh agresif bahasanya Cak. Yang lumayan agresif karena dia nempel ya, dari sana ditarik ke belakang. Jadi feel-nya memang keren sih, MotoGP yang lama ini juga keren. Tapi yang baru enggak dia. Jadi dia dari sana itu dia sampai ke bawah deh. Jadi satu layer saja, satu layer yang dibentuk oleh Yamaha dari kepalanya sini, dari moncong DRL-nya, samping maksudnya ditarik ke bawah. Jadi satu layer full, sementara kalau yang sana untuk yang lama itu enggak. Nih, jadi dia kan, nah kan layernya kan banyak dia, gitu Cak. Kemudian kalau kita lihat dari, nah bagian crown handle atasnya, crown handle atas. Yang menarik ternyata crown handle atas ini sami mawon Cak. Nah untuk versi standar ya, yang lama, yang baru, yang lama dan yang baru. Dan kalau kita perhatikan ini yang MotoGP tadi sedikit berbeda. Jadi mana kalau yang ini yang lama itu menjulang ya. Jadi di mekar kiri kanan tuh lebar, sininya lebar banget. Dan gapnya masih sedikit deket ya antara triple clamp dan juga bagian tangkinya. Kalau ini memang termasuk lebar banget ya. Jadi gapnya tuh lebar dan ini lebih slim. Jadi lebih kecil ya, kiri kanannya nggak mekar. Ini memberikan feel yang pasti ya lebih apa ya, nyaman aja sih kalau ditongkrongin. Tapi kalau untuk terusnya MotoGP cakepan yang lama ya. Jadi lama ini muskuler banget dan kelihatan mekar gitu, ditarik oleh Yamaha nih dari atas. Straight kayak gitu kan. Sementara yang ini dia lebih slim. Tuh kan, jadi lebih langsing lah khususnya Cak. Kalau kita lihat dari atas seperti ini sosok keduanya, kita akan lihat tuh ya.
kan. Coba kita wide, nah kayak gini Cak. Sosoknya yang kita bisa perhatikan secara detail, bagaimana untuk generasi yang lama dan yang baru. Tapi bagusnya adalah, nah ini bagusnya Cak. Bagusnya adalah walaupun untuk yang baru ini, yang lama itu menang layar, tapi kalau kita lihat padatnya itu IWB lebih senang yang padat dalam arti gini loh, nggak banyak coakan gitu ya. Lebih senang yang baru, karena yang baru kan tertutup full nih. Nah ini tertutup full, nggak ada celah sama sekali ya. Sementara yang lama kan gitu, berowong Cak, berowong gede itu lihat tuh ya kan. Jadi kelihatannya lebih ya kurang ini sih, kurang proper lah. Tapi kalau kita perhatikan memang dari samping cakep ya. Jadi lihat berowongnya lumayan mekar kemana-mana. Tapi untuk cooling system IWB kok food yang lama ya. Pastinya kan dengan model terbuka begini dia akan lebih bisa cepat melepas panas. Yang baru mungkin ya, walaupun sudah dihitung menurut IWB sih tetap akan jagoan yang lama. Tapi ini kan kita perlu buktikan juga, dan toh juga ini cuma 150 cc, seharusnya cooling system gak ada masalah ya. Dan ini Yamaha motorcycle connected pastinya ya. Jadi ada Y-Connect, sementara yang lama nggak ada. Dan kalau kita perhatikan di sini, nah ini kan bautnya di sini ya. Kalau untuk yang lama ya, untuk membuka jok, ini kalau ini kan, nah kalau ini kan enggak, ini yang baru di sini. Jadi gitu. Jadi lebih apa ya, lebih inilah, lebih simple. Dan kalau kita lihat di bagian sininya loh, di sini kan tuh di mekar begitu, nempel. Nah kalau ini kan banyak layer. Artinya apa sebenarnya plus minus ya, menurut IWB sih tidak buruk. Yang maksudnya gini, secara looks mungkin nggak ketinggalan gitu aja yang baru nih. Dan kalau kita perhatikan dari belakang seperti totally very similar, sangat mirip. Sekilas teman pasti nggak akan bisa membedakan antara yang baru dan yang lama. Dan belakangnya ya, walaupun ada revisi bagian casingnya dikit, ini yang lama ya, yang baru. Nah, jadi sangat mirip banget kan, mirip banget. Knalpotnya juga ada sedikit perbedaan, posisinya aja yang berbeda. Sementara ini yang lama, yang baru ya, yang lama. Ya, agak mirip ya. Sementara untuk lainnya sama aja. IWB nggak akan komen apapun karena memang sama aja, nyari sama. Kecuali untuk bagian ininya. Nah, bagian footstepnya berbeda. Footstepnya yang baru direvisi seperti ini ya. Yang lama nggak tahu ya, IWB katakan lebih cakep yang lama sih untuk shape, untuk footstepnya lebih keren ya. Dia lebih banyak shape begitu, sementara yang baru biasa. Nah, kayak gini ya, lebih biasa gitu. Footstep untuk depan sama ya, nggak ada perbedaan ya antara yang baru dan yang lama. Bahkan juga untuk apa namanya, yaitu tadi swing armnya juga sama yang belakang, kecuali untuk ternyata hagernya sama Cak yang belakang. Ini menggunakan hager yang lama punya ya, muddatnya tempat berkolong, maksudnya yang ini nih, Cak. Sama aja ternyata ya. Jadi ya gitulah, kita coba putarin ya dari bagian sini. Nah, bagian sini, nah saya perhatikan kan bagaimana miripnya ya untuk, oh ya, joknya juga lebih landai ya yang baru, yang lama kan ungging. Nah kayak gitu. Kalau kita lihat juga ininya ya, ini untuk tangkinya Cak, kisi-kisinya tuh lubangnya, siripnya tuh di sini. Sementara yang lama nggak tahu ya, tapi ngerasa sih lebih proper yang lama ya, belum untuk posisinya tuh. Kalau yang baru kan di sini. Ya ini sih selera sih menurut IWB sih, tapi diserahkan sama semuanya. Dan kalau kita lihat shape-nya dari atas seperti ini, tangkinya untuk yang lama ya, sementara yang baru seperti ini. Tuh, kan terasa kan? Cuman kerasa nggak dari gambar tadi? Bagaimana mekarnya yang lama ya, lebih muskuler, kelihatan gede kan, sementara yang baru seperti ini ya, jadi lebih slim sih emang secara general ya, jadi gitu. Oke, jadi kita coba menjajarin depan belakang setelah ini ya kan. Saya perhatikan lekuknya ya kan, sementara untuk yang baru ini lebih flat, tapi memang cakep di sini. Nah kayak gitu. Coba kita lihat dari atas seperti ini ya. Jadi wah gelap sih Wan ya. Gelap. Kayaknya harus dinaikin ini ya cahayanya. Nah ini baru dapat. Nah ini diomongin jadi ini nih, mataharinya hilang nih.
Nah, ini kalau kita lihat dari samping banget, Cak. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata, Cak, memang untuk posisi ridingnya lebih apa ya, mungkin lebih sedikit nunduk yang lama. Lalu kalau kita perhatikan revisi Yamaha juga terjadi di bagian sini ya. Nah, bagian casing-casingnya yang biru cakep banget nih, biru nih ya, gila ya. Asli seneng nih biru nih WP nih. Ya, kita lihat dari agak ke belakang. Ya, antara yang lama dan yang baru. Nah, jadi gitu. Dari atas. Dari atas ya. Slim, agak jebeber yang sana. Dari kiri banget. Nah, kayak gini. Sosoknya, Cak. Cakep sih emang yang baru nih. Cakep asli. Desainnya sih jos. R series banget. Ya, revisi yang akan memberikan sampean feel motor seperti motor super sport. Nah, gitu, Cak. Dari depan. Oke. Kalau kita lihat dari samping banget. Komparasi yang menggambarkan bahwa ternyata memang dari sektor belakang buritan versi yang lama ini lebih nungging ya. Itu ya poinnya. Jadi sekarang IWB ditemani oleh Road Ride ya, Cak Gilgun ya, Irwan, untuk menyalakan sebagai gambaran buat sampean semuanya kalau yang versi baru dan lama dinyalakan. Oke Wan, monggo Wan. Nah, jadi pertama kali saya akan menemukan perbedaan di mana pada saat dinyalakan yang versi yang baru dia kayak gini seolah-olah ya, modelnya kayak tuh ya. Jadi dia adanya menyipit gitu ya ke atas, sementara yang lama kan dia di pojok kiri kanan. Sama-sama keren seperti itu sih. Oke Wan. Nah, kita nyalakan sekarang. Ya, itu lampunya di bagian jidatnya. Sementara yang lawas kita nyalakan. Yes. Jadi ini memang perbedaan yang sangat kental terasa. Dimana untuk yang versi lama itu dia dual dim eyes yang terangnya. Sementara untuk yang baru itu memang yang bagian tengahnya dan terangnya. Ya memang sih apa ya, kalau kita lihat secara looks sangarnya sangar yang baru sih, tapi kalau terangnya kayaknya lebih terang yang lama ya mungkin ya. Sekarang kita coba untuk high beam, lampu jauh seperti ini. Sementara yang baru gimana Mas? Itu lampu jauh yang lama. Nah, jadi kayak gitu. Perhatikan aja. Jadi kalau lampu, jadi memang agak apa ya, agak ganjil sih memang yang baru ini terasanya kalau kita nggak biasa. Itu lampunya dijidat kayak gitu, moncongnya gitu. Kalau sinarnya kita lihat dari sana, terangnya terang mana nih? Kita lihat. Yang baru kita matikan dulu yang ini ya. Jawan ya. Matikan yang, nah ini yang versi yang terbaru. Jadi lampunya itu ternyata dia fokus ya, masuk oke. Kalau lampu jauhnya Wan, nah lampu jauhnya terang banget lampu jauhnya. Kita lihat sinarnya seperti ini. Nah di kegelapan seperti ini. Jadi dia memang menyebar sih ya, nggak terlalu fokus. Dia menyebar kiri kanan. Dan kalau lampu jauhnya, nah lampu jauhnya terang banget asli. Jadi suaranya kayak gitu, lampu jauh, lampu dekat. Nah sekarang kita bandingin sama yang apa namanya, yang lama ya. Nah, apakah yang lama akan sama dengan yang baru kekuatan lampunya? Kita tes dengan Cak Irwan. Nah, kita tes langsung. Tuh, kalau yang ini lebih fokus sih untuk WP ini Cak. Lampunya lebih fokus ya. Untuk yang lama kita lihat. Nah, lampu jauh. Tapi lampu jauhnya WP masih megang yang baru sih. Tapi kalau lampu dekatnya lebih terang yang ini sih. Lebih fokus ya, bukan terang ya. Lebih fokus ya, bener nggak Wan? Gimana? Lebih ke atas ya? Hah? Lebih fokus yang itu malah. Nah, kita nyalakan ya.
nyebar tapi fokus di tengah gitu loh. Nah, Nah, kayak gitu. dia ratakan kiri kanan tengah. Kiri kanannya dia kena semuanya. Cuman emang fokusnya nggak jauh kayaknya. Karena kan ini melengkung tuh. Melengkung Oke, ya, ini kiri fokus kanan. ke jalan, tapi nggak jauh. Oke, Ini dia terang. terang. Melengkungan kan, aduh. Dia kiri kanan sih menyebarnya, tapi fokus di tengah. Sementara yang baru nih, saya perhatikan aja nih. Nah, dia satu titik aja ya modelnya ini, nggak kiri kanan dia modelnya. Baterai nyebar kiri kanan. Nah, itu lampu jauhnya. Jadi kesimpulannya kekuatan lampu IWB pegang yang baru sih, Yawan ya, lampunya. Tapi mungkin kalau buat silo enggaknya, sepertinya mungkin lebih silo yang baru sih, karena dia kiri kanannya nyebar semuanya. Tapi lebih enak buat pengendara, gitu sih. Oke, kita akan coba IWB akan nyalakan di sini deh. Irwan dia nyalain yang itu, kita akan nyalakan yang baru. Nah, kita adu aja untuk yang, nah tuh kan. Jadi ini Cak, dia nyebar gitu, dia tuh semuanya kena kiri kanan. Lampu jauhnya tuh, ya kan, kalah fokus sih. Ya, jadi ini gambaran lampu ya, bener nggak Mas? Tuh tipis, oh ya kan, ditimpa langsung. Terangan yang baru sih lampunya ya. Jadi gitu, kalau belakangnya kita akan coba lihat belakangnya ya. Jadi senarnya memang sangat mirip Cak. Tuh, kalau kita lihat belakangnya udah nggak ada perbedaan sama sekali sih. Sami mawon Kang Mas. Totally sama ya. Dari lampu-lampu saja sama aja. Dari bahkan speedometernya ke sami mawon ya. Ya kan man, speedometer juga sama tuh lihat. Tuh, lihat aja ya. Lampunya sinyalnya seperti ini. Dan ternyata dengan model 1 itu unggulannya adalah fokus dia. Oke, jadi itu aja sekali informasi mengenai lampu L15 versi 3 dan 4 ketika diadu head to head, dengan kesimpulan punya kelebihan masing-masing, dimana untuk nyebar yang R15 versi 4, tapi fokus yang R15 versi 3, dan juga untuk lampu jauhnya masih terang yang versi ke-4 yang paling baru. Oke? Nah, Kang Bro, piye sampean? Sudah mendapatkan gambaran kan seperti apa sosok dari New R15 versi 4 dan juga versi 3. Jadi ini adalah komparasi yang sebenarnya bisa memberikan gambaran kesampaian bahwa ternyata memang Yamaha banyak melakukan revisi sebenarnya. Tidak hanya desain tapi ergonomi riding, shape daripada tangki, dan juga daripada riding position lah kita bahasa enaknya. Dari belakangnya yang lebih landai dan juga beberapa poin yang memberikan ya memang plus minus ya. Ada yang malah lebih bagus, ada yang kurang. Ini kan semuanya selera ya, dari beberapa desainnya tuh ada yang lebih keren, ada juga yang lebih kurang ya. Tapi sekali lagi improvisasi harusnya akan memberikan motor ini lebih baik, seharusnya demikian. Karena kita tahu bahwa semuanya diracik oleh pabrikan untuk memberikan yang terbaik buat sampean semuanya. Feel ridingnya lebih enak ya. Kita nongkrong di sini itu lebih rasanya lebih santai walaupun tetap duduk ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi belakang mungkin nggak akan terlalu tinggi ya. Karena kita tahu bahwa dari generasi versi 2 keluar dari R15 ini adalah tingginya bonceng belakang. Nah, saiki suara Kang Mas. Saiki semakin landai, makin rata. Jadi pastinya harusnya lebih nyaman, dan ini akan ya ibaratnya memberikan kenyamanan buat pengendara di depan dan juga belakang. Sekarang sampean komen, kalau sampean suruh milih, kira-kira apakah lebih senang yang lama tetap ya, atau yang baru? Monggo curahkan di kolom komentar. Apalagi memang dengan bentuk yang berubah ini ya, hanya ditambah dengan Y-Connect, ternyata Yamaha sudah membandrol dengan angka yang juga lumayan kenaikannya, yakni di angka 38,9 juta. Sementara yang sebelumnya kan di angka 37 jutaan. Jadi memang ada perbedaan harga. Ya, saman ya IWB serahkan buat sampean semuanya lah untuk menentukan. Kabar bagus buat sampean semuanya yang mungkin masih senang dengan desain yang lama. Dan memang desain lama ini menurut IWB ada beberapa poin yang tidak bisa dijabani oleh yang baru. Seperti shape tangkinya lebih big bike look. Karena sama nanya, big bike looknya memang terasa ya. Di sininya tuh kita seperti memeluk tangkinya. Ini lebih galak menurut IWB. Kalau ini slim, lebih nyaman tapi lebih garang. Itu opini pribadi. Nah, kalau sama tertarik dengan motor yang lama, yang generasi 3 ini, Yamaha SBB memberikan special offering buat sampean. Jadi special offer Kang Mas. Jadi tawaran yang menarik, tawaran yang special ini akan membuat sampean lebih irit untuk beli motor ini. Apa itu gerangan? Nah,
Jadi spesial di Yamaha SPW, kalau sampean membeli motor ini secara cash, akan mendapatkan potongan langsung 3 juta. Gila, tenan Kang Mas. Tolong yuto Kang Mas, apa ndak enak tenan ya kan? Jadi potongan harga ini berlaku sampai stoknya habis. Jadi monggo sampean langsung merapat segera mungkin ya. Jadi siapa yang cepat dia dapat. Itu kesempatan buat sampean semuanya. Dan jika sampean mungkin ingin membeli kredit ya, sampai sarankan sih jangan kredit lah ya. Kita menghindarin yang riba-ribaan lah Kang Mas ya. Tapi kalau sampean penasaran ya monggo saja diserahkan sama semuanya. Tapi jelas DP-nya 500.000 bisa bawa pulang R15 versi 3. Ini gendeng tenan Cak. Jadi ini adalah offering dari Yamaha SPW. Kalau sampean tertarik monggo sampean kontak ke Yamaha SPW di Instagramnya. Ya ini spesial buat sampean semuanya. Dan ini juga sudah ready di Yamaha SPW untuk yang baru. Yang lama tentu saja tadi ya sudah share sama semuanya adanya spesial promo buat sampean semuanya. Oke, jadi gitu aja informasi dan kebenaran buat sampean semuanya. Jadi kalau sampean suka video ini seperti biasa Cak, sampean like, share dan subscribe. Kecuali Kang Mas sampai selalu 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.